selamat lagi. Perkenalkan, nama saya Iniatul Aniachaini, NPM 19130240013 dari Universitas Lampung. Kali ini saya akan membahas materi mengenai sistem klasifikasi 5 kingdom. Sebelum menuju ke bahasan materi, mari kita simak peta konsep berikut ini. Nah, judul utamanya yaitu sistem klasifikasi makhluk hidup. Kemudian, video pembelajaran ini akan berisi tentang pengertian dan tujuan dari klasifikasi makhluk hidup. Nah, bahasan utamanya yaitu sistem klasifikasi 5 kingdom yang terdiri dari 1. Kingdom Monera, 2. Kingdom Protista, 3. Kingdom Fungi, 4. Kingdom Plante, dan yang kelima Kingdom Animalia. Hai sahabat biologi, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dan tujuan dari klasifikasi makhluk hidup. Pengertian dari klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Kemudian, tujuan dari klasifikasi makhluk hidup yaitu 1. Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. 2. Mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. 3. Mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Dan yang keempat, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui. Setelah memahami pengertian dan tujuan dari klasifikasi makhluk hidup, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penemu dari klasifikasi 5 kingdom, yaitu R. H. Whittaker yang merupakan seorang ahli ekologi tumbuhan Amerika yang menyusun klasifikasi berdasarkan tingkat makhluk hidup, susunan sel, dan cara memperoleh nutrisi. Pada klasifikasi 5 kingdom terjadi perubahan-perubahan yang besar dalam penataan filum. Hal ini disebabkan adanya tambahan 1 kingdom yaitu Protista. Sistem klasifikasi 5 kingdom diberikan menjadi 5, yaitu 1. Kingdom Monera. Kingdom Monera terdiri atas semua makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti atau prokariotik, tidak memiliki mitokondria, lisosom, badan Golgi, dan retikulum endoplasma. Nah, makhluk hidup ini berkembang biak dengan pembelahan langsung atau amitosis. Makhluk hidup yang termasuk Kingdom Monera adalah Archaebacteria dan Eubacteria. Yang kedua adalah Kingdom Protista. Nah, terdiri dari semua makhluk hidup dengan membran inti dan organel bermembran, uniseluler atau multiseluler, tetapi susunan selnya sederhana dan tidak membentuk suatu jaringan. Filum atau divisi yang masuk ke dalam kingdom ini adalah Euglena, Rhizopoda, Flagellata, Ciliata, Sporozoa, Rhizophyta, Chlorophyta, Phaeophyta, Rhodophyta, Pyrrhophyta, Myxomycota, dan Oomycota. 3. Kingdom Fungi terdiri atas semua jamur kecuali Myxomycota dan Oomycota. Makhluk hidup dalam kingdom ini tidak berklorofil. Eukariotik, heterotrof, dinding sel terbentuk dari zat kitin dan umumnya bersifat saprofit dan parasit. Nah, divisi yang termasuk dalam kingdom ini adalah Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Yang keempat yaitu Kingdom Plante. Terdiri atas semua tumbuhan yang berciri eukariotik, bersel satu, bersel banyak, tetapi tidak terdiferensiasi seperti ganggang coklat dan merah, bersel banyak, dan terdiferensiasi seperti tumbuhan lumut, paku, dan tumbuhan biji. Nah, dinding sel tersusun dari selulosa, mengandung klorofil, bersifat autotrof, dan mengalami pergiliran keturunan. Nah, Kingdom Planta ini terdiri atas beberapa divisi, yaitu Bryophyta, tumbuhan lumut, Pteridophyta atau tumbuhan paku, dan Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Nah, yang kelima yaitu Kingdom Animalia, terdiri atas semua hewan yang mempunyai sel eukariotik, bersel banyak, dan terdiferensiasi membentuk suatu jaringan tertentu, bersifat heterotrof, dan dapat bergerak secara bebas. Kingdom Animalia terdiri atas beberapa filum, yaitu Porifera, Coelenterata, Platelmintes, Nematelmintes, Rotifera, Bryozoa, Mollusca, Annelida, Arthropoda, Echinodermata, dan Chordata.
sahabat biologi, setelah kita mengetahui penjelasan dari masing-masing kingdom, saatnya kita melihat makhluk hidupnya melalui beberapa video. Nah, untuk melihat beraneka-ragaman makhluk hidup dari klasifikasi 5 kingdom akan dipandu oleh Cika. Silahkan Cika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat biologi, perkenalkan nama saya Cika. Jadi, Cika di sini akan memandu teman-teman semua untuk melihat contoh berbagai macam makhluk hidup dari sistem klasifikasi 5 kingdom. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk langsung kita tonton.
contoh dari makhluk hidup sistem klasifikasi 5 kingdom ini sangat bervariasi dan semuanya unik-unik sekali. Nah teman-teman, itulah beberapa contoh dari makhluk hidup sistem klasifikasi 5 kingdom. Semoga menambah wawasan teman-teman semua ya. Sekian dari Cika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat biologi, demikianlah penjelasan saya mengenai sistem klasifikasi 5 kingdom dan juga penjelasan Cika mengenai contoh-contoh makhluk hidup yang termasuk dalam sistem klasifikasi 5 kingdom. Semoga bermanfaat ya dan menambah wawasan semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.